Hai, Anggara is here and welcome to my channel. Jadi hari ini saya akan mengulas sedikit tentang tools untuk kalian para UI UX ataupun web designer. Jadi review ini sebenarnya sebagai tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya di kampus saya. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita lanjut ke reviewnya. Oke, jadi tools pertama yang akan kita review pada kali ini adalah Webflow. Webflow ini adalah code free design tools yang baru juga sebenarnya saya lihat, dan saya bahkan baru tahu tentang Webflow ini. Dan kesan pertama saya tentang Webflow ini cukup menarik sebenarnya setelah saya melakukan sedikit research dan membaca tentang Webflow ini. Jadi Webflow ini dia berjalan di atas web. Kita bisa melakukan desain dan prototyping website, dan website yang kita desain pun responsif. Jadi responsif itu dia bisa dilihat dari berbagai device, dari desktop, tablet, terus juga mobile. Dan itu kita bisa melakukan editing kita sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi ke dalam laptop kita yang biasanya mungkin jadi pertimbangan beberapa orang, di mana aplikasi-aplikasi tools prototyping ini mungkin akan sedikit memberatkan. Tapi kita bisa lihat di sini adalah Webflow ini tools yang sangat powerful. Bisa dilihat kita bisa mempublish aplikasi kita di sini, terus juga melakukan editing layout di sini, dan bahkan beberapa tutorial ada di channel YouTube dari Webflow ini sendiri gitu. Jadi tools ini sangat cocok untuk para web designer yang ingin mewujudkan idenya tapi tidak ingin bersusah payah untuk menuliskan kode-kode gitu. Jadi bisa kita lihat di sini kelebihan dari Webflow ini adalah code free design tools. Jadi dia tidak memerlukan keahlian bahasa pemrograman web. Jadi di sini kita tinggal menggunakan interface yang ada, yaitu interface-nya bisa drag and drop. Sini juga bisa kita atur untuk padding, margin, lebar dari misalnya container, lebar dari elemen. Kita bisa membuat kelas sendiri di sini. Dan juga ini bisa cocok banget buat teman-teman yang pengen bikin portofolio, blog, dan startup maupun e-commerce. Dari kita desain sampai kita publish. Nah, bahkan untuk desain-desain seperti micro interactions, misalnya button click dan lain-lain, itu dia bisa kita bikin sendiri animasinya. Bagi teman-teman yang sebenarnya adalah seorang developer tetapi tidak ingin ini ya pusing-pusing untuk membuat source code dalam mendesain, kita bisa mendesain di sini, lalu kita bisa ekspor mana HTML, CSS, dan JavaScript yang telah kita buat di sini itu akan tertata rapi. Dan juga course-course dari Webflow ini sendiri cukup banyak ya, ada Webflow University dan juga ada di channel YouTube sendiri. Di sini saya mencoba membuat sebuah contoh, yaitu dengan memanfaatkan akun gratis ya. Selain itu, Webflow ini keuntungannya adalah dia mendukung content management system. Jadi teman-teman yang ingin bikin CMS atau content management system itu bisa banget lewat Webflow ini. Bisa dilihat dari beberapa banyak kelebihan tadi, tetapi Webflow ini memang memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dari Webflow ini tuh antara lain karena fitur yang cukup banyak tadi ya. Jadi akan sangat membingungkan gitu di awal-awal. Bahkan saya yang sudah menggunakan Webflow ini berapa jam saja masih cukup bingung kadang-kadang untuk mengatur komponen-komponennya, kontainer dan lain-lain, karena dia tidak smooth atau tidak interaktif yang biasa saya pakai gitu. Biasanya saya memakai Figma, Adobe XD untuk melakukan prototyping user interface ataupun user experience gitu. Dan juga di sini kan karena memang di sini adalah kita mendesain sebuah web yang siap produksi, maka di sini kemungkinan ada perlu pengetahuan dasar seperti class naming, inheritance dari kelas, terus juga desain micro interactions. Jadi menurut saya adalah Webflow ini sebuah tools prototype yang sangat powerful untuk membuat prototype website production ready baik pada personal maupun enterprise.
Fitur yang melimpah dan akses tutorial pada Webflow University sangat membantu para web designer dapat dengan cepat dalam membuat website production ready yang interaktif dan juga responsif. Responsif sangat dibutuhkan untuk sekarang ini, dimana aplikasi-aplikasi itu sedang bersaing agar tidak perlu menginstal tetapi bisa dibuka dari web, dan aplikasinya itu menyesuaikan dengan device yang kita gunakan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan Webflow ini bisa dilihat sendiri pada pricingnya. Dia memiliki beberapa paket, yaitu ada paket standar, paket free, dan juga enterprise. Bahkan CMS, e-commerce, ada banyak. Tools kedua yang akan kita review adalah Framer. Jujur Framer ini saya belum pernah menggunakannya, tetapi bagi orang-orang yang mungkin sudah pernah pakai Figma ataupun Adobe XD, ini hampir-hampir mirip untuk penggunaannya. Nah, tools prototyping ini tuh sangat membantu banget untuk UI UX designer untuk membuat wireframe pada low fidelity, medium, hingga high fidelity. Nah, untuk wireframe itu sendiri itu seperti ini, kerangka. Jadi kerangka bagaimana nanti aplikasinya akan kerjakan. Terus untuk low fidelity itu ya itu sebenarnya wireframe. Dan kalau medium itu kita misalnya fokus pada informasi yang ditampilkan, ataukah fokus pada interaksi, ataukah fokus pada tampilan dari aplikasi. Nah, kalau high fidelity itu sudah lengkap semuanya, dari tampilan aplikasi, micro interactions, bagaimana aplikasi berjalan, itu bisa kita desain di Framer ini. Bagian terbaik dari Framer itu salah satunya adalah cukup banyak pluginnya ya. Jadi seperti komponen yang ada di sini, itu misalnya saya memakai HioSkit dan Classic Hio Status Bar. Nah, selain komponen dan juga plugin tadi, yang paling menguntungkan dari Framer untuk sebuah tim UI UX adalah collaboration work. Nah, collaboration work ini kita bisa melakukan desain bersama-sama secara real time dengan teman-teman satu tim kita misalnya. Kita lihat kelebihan dari Framer ini sendiri itu adalah free to use dengan batasan project dan collaborators. Ya, memang ini bisa disebut sebagai bisa disebut sebagai kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk penggunaan pertama kali pun kita disuguhkan dengan tutorial. Tutorial ini sangat bermanfaat dan mudah dimengerti ya untuk penggunaan dasar Framer seperti apa. Lalu di sini juga ada Magic Motions. Nah, Magic Motions ini salah satu yang cukup menarik dari Framer ini sendiri, memberikan animasi otomatis terhadap komponen yang kita hubungkan gitu pada saat prototyping nanti. Jadi nanti animasinya bisa sesuai gitu dengan apa yang kita inginkan gitu. Framer ini cukup mudah untuk dipelajari ya, menurut saya cukup mudah untuk dipelajari, tidak seperti Webflow tadi mungkin yang cukup rumit karena terlalu banyak fitur dan juga tidak se-fluid dari Framer ini untuk desainnya gitu. Terus di sini juga kita ada preview mode untuk hasil prototipe secara langsung. Jadi kita bisa lihat hasil dari prototipe yang kita buat, bagaimana dia akan berinteraksi, bagaimana tampilannya pada layar handphone gitu. Cukup menyenangkan juga dari Framer ini adalah bisa import project dari Figma. Jadi kita bisa melakukan import project langsung dari kita dari Figma dan kita bisa melanjutkannya di Framer ini. Dokumentasi pun juga cukup lengkap di Framer ini setelah saya lihat-lihat kemarin bagaimana cara menggunakannya. Terus juga ada live example, jadi nanti saat kita klik example-nya itu kita akan disuguhkan pada sebuah project yang tentang komponen yang ingin kita pelajari. Dan template device yang digunakan pun cukup banyak ya, dari mulai mobile device, web, bahkan sampai smartwatch pun ada di sini. Untuk kekurangannya sendiri itu ya tadi bisa saya bilang free-nya tadi itu adalah 3 project dan juga 2 collaborators. Interactions yang disuguhkan pun juga terbatas ya, jadi hanya beberapa yang diberikan oleh Framer saja.
tidak seperti pada Webflow tadi yang kita bisa membuat sendiri interactions, misalnya button klik itu akan seperti apa buttonnya nanti. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, Framer ini tools ini diperuntukkan untuk membuat ide hasil diskusi antara klien dan tim UX design menjadi sebuah prototipe yang dapat melakukan interaksi dan memberikan gambaran kepada klien bagaimana hasil aplikasi nantinya. Nah, dan juga dari sisi developer sebenarnya dari Framer ini kita bisa melakukan ekspor kode untuk beberapa komponen. Jadi kita bisa melihat HTML dan kita bisa melihat CSS dari komponen yang telah kita buat. And that's it. Thank you for watching and see you next time, folks.